Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yuldan Zakia. Nama saya Romadanti Putri Harista, Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang sedang melaksanakan KKN tematik COVID-19 angkatan 72 secara daring. dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 serta tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merekomendasikan 23 laman yang bisa digunakan siswa, guru, dan orang tua sebagai sumber belajar selama belajar dari rumah. Berikut ini, saya akan menyebutkan 23 rekomendasi dari Kemendikbud. Yang pertama, rumah belajar oleh Pusdatin Kemendikbud dengan alamat web belajar.kemdikbud.go.id. Yang kedua, TV Edukasi Kemendikbud dengan alamat web tve.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Seamolek Kemendikbud dengan alamat web rumahbelajar.id. Yang keempat, tatap muka daring program Sapa Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbud dengan alamat web pusdatin.webex.com. Yang kelima, LMS Siajar oleh Seamolek Kemendikbud dengan alamat web lms.seamolek.org. Yang keenam, aplikasi daring untuk paket A, B, dan C dengan alamat web setara.kemdikbud.go.id. Yang ketujuh, guru berbagi dengan alamat web guruberbagi.kemdikbud.go.id. Yang kedelapan, membaca digital dengan alamat web aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membaca digital. Yang kesembilan, video pembelajaran dengan alamat web video.kemdikbud.go.id. Yang kesepuluh, suara edukasi Kemendikbud dengan alamat web suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Yang ke-11, Radio Edukasi Kemendikbud dengan alamat web radioedukasi.kemdikbud.go.id. Yang ke-12, Sahabat Keluarga dengan alamat web sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman. Yang ke-13, Ruang Guru PAUD Kemendikbud dengan alamat web anggunpaud.kemdikbud.go.id. Yang ke-14, Buku Sekolah Elektronik dengan alamat web bse.kemdikbud.go.id. Yang ke-15, Mobile Edukasi Bahan Ajar Multimedia dengan alamat web m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi. Yang ke-16, Modul Pendidikan Kesetaraan dengan alamat web imodul.kemdikbud.go.id. Yang ke-17, Sumber Bahan Ajar Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK dengan alamat web sumberbelajar.seamolek.org. Yang ke-18, kursus daring untuk guru dari Seamolek dengan alamat web mooc.seamolek.org. Yang ke-19, kelas daring untuk siswa dan mahasiswa dengan alamat web e-learning.seamolek.org. Yang ke-20, repositori institusi Kemendikbud dengan alamat web repository.kemdikbud.go.id. Yang ke-21, jurnal daring Kemendikbud dengan alamat web perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal strip Kemendikbud. Yang ke-22, buku digital open access dengan alamat web pustakadigital.kemdikbud.go.id. Yang ke-23, ePerpusDikbud dengan alamat web bit.ly/ePerpusDikbud. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 laman yang memuat fitur dan materi lebih lengkap dibandingkan dengan laman-laman lainnya. Berikut ini adalah 5 laman yang disahkan dari ASIS. Yang pertama adalah Ruang Guru PAUD Kemendikbud dengan alamat web anggunpaud.kemendikbud.go.id. Berikut adalah halaman utama dari laman Ruang Guru PAUD. Terdapat berbagai macam fitur yang dapat kita gunakan pada laman ini, seperti fitur-fitur berupa video dan berbagai macam lainnya. Terdapat fitur seperti berita, meja guru, rumah anak,
seperti ruang cerita, ruang video, dan lain sebagainya. Fitur download, fitur galeri, dan kontak yang dapat kita hubungi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Anggun PAUD, silahkan daftar segera. Yang kedua, jurnal daring Kemendikbud yang dapat kita akses melalui perpustakaan.kemdikbud.go.id. Berikut adalah halaman utama dari perpustakaan.kemdikbud.go.id. Pada laman ini terdapat berbagai macam fitur yang dapat kita gunakan. Laman ini merupakan perpustakaan online yang dapat kita gunakan di masa pandemi sekarang ini. Pada laman ini terdapat berbagai macam fitur, seperti pada koleksi yang menampilkan jurnal elektronik, buku digital, dan masih banyak lainnya. Pada fitur layanan, fitur kegiatan, fitur komunitas, dan fitur Slims. Terdapat berita terkini dan koleksi terbaru pada laman perpustakaan ini. Terdapat fitur koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, berita terkini, dan Slims atau Senayan Library Management System. Yang ketiga adalah TV Edukasi Kemendikbud yang dapat kita akses melalui web tva.kemdikbud.go.id. Berikut ini adalah halaman utama dari laman TV Edukasi. Pada laman ini terdapat video-video mengenai materi-materi pembelajaran. Terdapat fitur live, terdapat fitur video on demand. Dalam fitur ini terdapat video pembelajaran mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Terdapat fitur video berita, kurikulum, fitur pendidikan karakter, fitur bimbingan ujian nasional, SD, SMP, dan SMA, fitur universitas terbuka. Selain itu, terdapat video-video mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah kejuruan. Yang keempat adalah buku sekolah elektronik yang dapat diakses melalui alamat web bse.kemdikbud.go.id. Berikut ini adalah halaman utama dari laman buku sekolah elektronik. Pada laman ini kita dapat mengakses berbagai macam buku sekolah elektronik, seperti yang terdapat pada buku populer, buku yang paling terbaru, selain itu terdapat fitur-fitur mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan tinggi. Pada konten SMP terdapat berbagai macam buku yang dapat diakses. Pada tingkat SMA juga terdapat buku-buku yang dapat diakses. Pada tingkat SMK, terdapat berbagai macam buku-buku yang dapat diakses.
Di sini, di buku sekolah elektronik, kalian dapat mengakses berbagai macam buku yang kalian inginkan. Yang kelima yaitu Rumah Belajar, yang dapat kita akses melalui alamat web belajar.kemdikbud.go.id. Berikut ini adalah halaman utama dari Rumah Belajar. Terdapat berbagai macam fitur. Terdapat fitur utama dari Rumah Belajar, seperti kelas maya. Pada kelas maya ini, kita dapat mengikuti kelas-kelas yang dibentuk atau diadakan oleh Rumah Belajar. Yang kedua, terdapat sumber belajar. Pada sumber belajar ini kita dapat mengakses video-video mengenai pembelajaran, seperti video penjumlahan bilangan, video konsep perkalian, video rangkaian listrik, hingga video usaha perorangan. Yang ketiga, terdapat fitur bank soal. Pada bank soal ini berisikan kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Kita dapat mengakses soal latihan ulangan ataupun ujian dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Yang terakhir, terdapat fitur laboratorium maya. Pada laboratorium maya ini, kita dapat melakukan uji coba seperti uji coba sesungguhnya loh. Terdapat berbagai macam uji coba yang kita dapat lakukan, mulai dari SMP, SMA, dan uji coba matematika. Sekian dari saya. Atas kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.